amal-amal ibadah. Dan ketika kita melakukan yang namanya amal-amal ibadah, itulah yang menjadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan kaki, maka gunakanlah kaki kita untuk terus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan tangan, maka gunakanlah tangan kita untuk terus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan mata, maka gunakanlah mata kita untuk terus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan mulut, maka gunakanlah mulut kita untuk terus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan terus menerus mengerjakan yang namanya amal soleh. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap majelis jika tidak ada selawat di dalamnya, maka majelis itu majelis bangke, majelis busuk, majelis berbau. Maka dari itu, marilah kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Siapa yang bersalawat kepada Rasulullah satu kali, maka Allah memberikannya 10 kebaikan dan menutup 10 kesalahan dan menaikkan derajatnya. Maka dari itu, marilah kita memperbanyak salawat. Apalagi kita memang umat Islam dianjurkan bersalawat pada hari Jumat dan malam Jumat. Maka dari itu, marilah kita bersalawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mulia. Karena kenapa? Karena ketika kita ingin memikir-mikir, ketika Nabi Adam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Adam alaihissalam menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah berkata, "Wahai Adam, dari mana engkau mengetahui nama Muhammad?" Apa kata Nabi Adam? Berkata, "Ketika engkau menciptakanku dari tanah, ya Allah, fanafa'ta fi ruhi, lalu engkau tiupkan ruh ke dalam tanah itu, fanafa'tu ra'si, lalu ku angkat kepalaku. Ketika aku mengangkat kepalaku, aku melihat namamu bersanding dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tak tahu ia siapa, aku tak tahu ia makhluk apa, tapi rasanya tak mungkin namanya bersanding dengan namamu. Ketika ia tidak memiliki kedudukan yang tinggi, maka aku sebut namanya, meminta ampun kepada namamu." Maka dari itu, marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana penguruta Umar bin Khattab mengatakan bahwa innallaha katama sittata fi sittati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Menurut Umar bin Khattab, Allah menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Agar kenapa? Agar manusia terus senantiasa memetik hikmah di dalamnya. Yang pertama, Allah menyembunyikan keridhoannya di dalam kebaikan. Agar kenapa? Agar kita manusia terus
menerus melakukan yang namanya kebaikan. Kita manusia tidak memandang enteng yang namanya kebaikan. Walaupun kebaikan sedikit, tetapi bisa jadi di dalam kebaikan tersebut terdapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah kisah seorang yang masuk ke dalam surga. Karena kenapa? Karena ia memberikan minum kepada anjing yang haus. Yang kedua, Allah menyembunyikan kemurkaannya di dalam kemaksiatan. Agar kenapa? Agar manusia senantiasa memetik hikmah di dalamnya, bahwa manusia tidak memandang enteng yang namanya kemaksiatan yang kecil. Karena kenapa? Karena bisa jadi di dalam kemaksiatan yang kecil itu terdapat kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita, saudara-saudaraku, jangan dipandang enteng yang namanya kemaksiatan yang kecil. Karena bisa jadi pada kemaksiatan yang kecil itu terdapat kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah kisah seorang yang masuk ke dalam neraka karena menganiaya kucing sampai kucing itu mati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah menyembunyikan malam Lailatul Qadar di tiap-tiap malam bulan Ramadan. Hikmahnya kenapa? Agar manusia terus beramai-ramai beribadah di masjid pada tiap-tiap malam bulan Ramadan, dari malam pertama sampai malam terakhir. Yang keempat, Allah menyembunyikan yang namanya kematian di dalam umur. Apa hikmah yang dapat kita petik? Bahwa kita hidup di dunia harus memperbanyak yang namanya amal-amal soleh. Marilah kita memperbanyak, menghiasi diri kita dengan amal-amal ibadah. Karena kita tidak tahu kapan kematian itu datang kepada kita. Hasan Al-Basri mengatakan, aku tahu rezekiku tidak mungkin diambil orang lain, maka hatiku tenang. Aku tahu bahwa amal-amalku tidak mungkin dilakukan orang lain, maka aku sibukkan diriku untuk terus beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tahu Allah selalu melihatku, maka aku takut berbuat dosa. Yang keempat, aku tahu kematian menantiku, maka aku siapkan diriku untuk berjumpa dengan Rabbku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan walinya di tengah-tengah manusia. Hikmahnya kenapa? Agar manusia tidak memandang enteng orang lain. Bahaya orang yang selalu memandang enteng orang lain, meremehkan orang lain, timbulnya sifat sombong. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa orang yang sombong akan hilang amal ibadahnya. Contohnya iblis, hilang amal ibadahnya karena sombong. Dalam suatu kisah di kitab Al-Hikam terdapat suatu kisah Asy-Syashabi yang diriwayatkan oleh Al-Khalil bin Ayyub. Beliau menyatakan bahwasanya ada seorang abid Bani Israel. Ada seorang abid Bani Israel, ahli ibadah Bani Israel, ketika berjalan di naungi awan, ada seorang pelacur yang melihat abid tersebut. Tergeraklah hati seorang pelacur bahwasanya aku ingin mendekat kepada abid, mudah-mudahan aku mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika pelacur tersebut mendekat kepada abid, apa kata abid? Enyahlah engkau dari sini, pindahlah engkau dari sini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa pelacur tersebut dan memindahkan awan yang ada di atas kepala abid pergi ke atas kepala pelacur. Maka dari itu janganlah kita sombong. Yang terakhir atau yang keenam, Allah menyembunyikan sholat wusta di dalam sholat 5 waktu.
Hikmahnya kenapa? Hikmahnya agar manusia senantiasa sholat 5 waktu, tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Demikianlah ceramah singkat yang sempat saya sampaikan pada subuh kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wa rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.